Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita masuk ke Microsoft Word untuk pemula bagian ke-6, yaitu tentang dokumen style atau stylenya dokumen. Ini sangat-sangat membantu bagi para yang pengguna Microsoft Word untuk mengetikkan seperti karya tulis atau mungkin skripsi atau mungkin macam-macam lah yang sangat rumit biasanya dalam hal penomoran, tapi bukan numbering seperti kemarin, tapi termasuk paragrafnya juga. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Ya, di sini ada contoh bahwa ada sebuah dokumen mempunyai style semacam ini. Jadi ada bab 1 pendahuluan, ini letaknya di tengah, kemudian hurufnya tebal menggunakan Times New Roman, kemudian jarak spasinya 1 spasi. Nah, ini adalah style pertama dalam dokumen tersebut. Kemudian ada style berikutnya, yaitu ini ada judul pada level yang pertama. Judul pada level yang pertama ini ada nomornya, ada penomorannya menggunakan abjad kapital ya, A besar, titik, spasi, lalu baru judulnya, dimana judulnya tebal, hurufnya sama, fontnya sama, yaitu Times New Roman ukuran 12. Kemudian ada jarak antara nomor ini dengan paragraf di atasnya, ini ada jarak beberapa poin. Di sini stylenya semacam itu. Kemudian di bawahnya ini ada style juga. Style di bawahnya adalah style isinya. Isi naskah ini stylenya adalah jarak spasinya 1,5 spasi, kemudian indentasi awal paragrafnya itu menjorok beberapa inci ke kanan, kemudian perataannya adalah rata kiri dan rata kanan. Nah, kemudian kalau kita geser ke bawah, nah ini ada penomoran lagi. Penomoran ini adalah lanjutan dari yang A tadi. Ini adalah penomoran yang B, rumusan masalah. Kemudian di bawah B ada sub dari B, yaitu menggunakan angka 1, ya, bagaimana gambaran dan seterusnya. Nah, ini kalau dokumen ini panjang banget, maka di suatu saat di tengah-tengah gitu ya, kita akan mengetikkan penomoran untuk level yang pertama ini fontnya apa ya, lupa. Fontnya apa, bentuknya tebal biasa atau seperti apa kita lupa. Nah, ini sangat repot. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba membuat style tersebut direkam di Microsoft Word, sehingga ketika kita butuh, kita cukup memanggil namanya. Sebagai contoh, rencana saya akan membuat style untuk ini. Nah, untuk judul utama ini ya, saya akan aktifkan dulu Microsoft Word-nya. Nah, ini saya akan membuat style untuk judul ini, dan style ini akan saya beri nama judul utama ya. Maka pada style ini, pada grup style ini, kita klik di panah ini, panah bawah ini, klik, kemudian pilih create style. Nah, lalu nama stylenya tadi kan judul utama, saya ketik judul utama. Nah, paragraf style previewnya belum nampak ya, masih seperti ini aja. Klik modify, kita modifikasi. Nah, ketika kita masuk ke dalam tab modifikasi ini ada namanya judul utama ya, type-nya ya, style type-nya link ya, paragraph and character. Style based on-nya, jadi judul utama itu didasarkan pada format normal saja. Kemudian style for following paragrafnya ini akan muncul sama dengan yang di atas ya, judul utama. Nah, lalu mari kita tata ini ya. Mari kita tata bahwa format untuk judul utama, nah ini rencana akan menggunakan font jenis Times New Roman. Maka formatnya di sini tabsnya diganti nih, Times New Roman. Ukurannya 12 poin. Nah, ini 12 poin. Kemudian di sini ada tebal. Nah, kita kasih tebal di sini, tebal. Kemudian apa lagi nih, di tengah nih, di tengah-tengah ya, di tengah kita pilih center.
Ya, itu style untuk judul utama. Apalagi sepertinya tidak ada lagi, atau mungkin paragrafnya ya. Kita format lebih detail lagi di sini. Format paragrafnya kita atur di sini. Alignmentnya tadi center sudah ya, sama dengan ini kan. Kemudian apa nih? Nah, ini jarak antara paragraf yang kita ketik ini dengan di bawahnya ini tidak usah dikasih jarak ya, 0 saja nih. 0. Jarak spasinya 1 ya. Oke. Lalu oke. Jadi kita sudah membuat sebuah style bernama judul utama dengan format seperti ini. Oke. Lalu kita buat lagi untuk ini, format untuk yang penomoran ini. Format ini rencananya akan saya beri nama judul pertama ya, judul 1, judul level 1 maksudnya. Nah, saya buat nih sama dengan yang tadi, klik create a style, pilih judul ke-1, itu aja lah nama filenya. Namanya kan bebas. Lalu klik modify, dimodifikasi. Ini ikuti saja, tinggal kita atur tebal ya, fontnya Times New Roman 12 sama tebal. Lalu letaknya rata kiri dan rata kanan ya, berarti pakai ini, rata kiri dan rata kanan. Lalu jarak spasinya ini 1,5 spasi, ini 1,5 spasi. Jadi kita buat jarak barisnya ini 1, ini 1,5. Nah, ini segini ya. Kemudian kita atur lagi jarak antara ini dengan di atasnya. Nah, ini diberi jarak beberapa poin agar ada enternya sekali tapi dia akan menjauh ya. Pakai apa ini? Pakai ini, format paragraf. Nah, ini jarak barisnya 1,5 sudah. Kemudian dengan atasnya nih pivotnya dikasih jarak beberapa poin ini ya. 12 barangkali cukup, atau 18 ya, cukup ya, ini kira-kira segini. Kalau oke. Kemudian apalagi nih, ada penomorannya. Nah, mari kita tata penomorannya. Penomorannya kalau menggunakan tombol nggak ada ya, berarti pakai ini, format numbering. Nah, numbering. Kemudian kita buat penomorannya seperti rencana tadi ya, pakainya A, B, C gitu ya. Pakainya ini A, B, C. Kemudian kita atur letaknya, define new number format. Tidak usah ya, oke sajalah APC ini, APC oke. Nah, tapi ini pinginnya A-nya ini lurus dengan ini, dengan margin kirinya tidak menjorok seperti ini. Maka kita atur ya, format paragraf. Nah, ini left, margin kirinya nanti A itu pas di sini. Jadi tidak usah menjorok sepanjang 0,25 inci, ini 0 saja, pas di sini. Gitu. Kemudian bentuknya hanging itu artinya A-nya di sini. Nanti kalau tidak sampai di kanan dia akan jatuhnya tidak di sini ya, tapi agak ke kanan. Ke kanannya sekitar 0,25 inci. Ya. Klik OK. Seperti ini nanti hasilnya kira-kira ya. Klik OK lagi, sudah jadi. Kemudian saya akan membuat lagi ini judul ke-1, lalu judul yang kedua ada enggak nih? Ini juga judul ke-1, lanjutannya tadi yang A terus di B. Nah, ini judul kedua. Bentuk atau style dari judul yang kedua adalah seperti ini, yaitu ada penomorannya maju ke sini sekitar 0,25 inci ya. Seperti ini kita buat stylenya. Buat lagi satu, klik create a style. Saya buat nama judul 2, modify. Nah, tinggal kita atur nih, kita atur ini fontnya sama ya, fontnya sama, Times New Roman. Kemudian 12 poin, tidak tebal. Nah, tebalnya dimatikan. Ini kan tidak tebal nih, tidak tebal.
tebal, kemudian jarak barisnya 1,5 sama, kemudian penomorannya ini. Nah, ini penomorannya pakai angka 1, 2, 3. Ya, kita format numbering. Nah, ini 1, 2, 3 pakai ini. Lalu oke. Pakai oke. Nah, kemudian agak menjorok nih. Angkanya agak menjorok, tidak pas di sini tapi menjorok. Ya. Kemudian klik oke. Ya, ini. Sehingga kita punya style ini ada mana nih? Di sini ya, klik judul 1 ya, ada judul utama, ada judul 2. Ya. Kemudian kita buat lagi isi. Isinya adalah ini. Nah, ini sepanjang ini isinya. Nah, ini isi. Ini isi untuk judul ke-1. Jadi saya buat tampilan ini namanya style isi 1. Saya buat di sini. Klik create a style, namanya isi ke-1. Kalau dimodifikasi, sudah ada ya. Isi 1 ini sudah ada, jadi dimodifikasi aja nih, modify ya, dimodifikasi. Bentuknya Times New Roman, ukurannya 12, kemudian tidak tebal, 1,5 rata kiri dan kanan, kemudian menjoroknya kira-kira berapa ini? 0,25 inci. Nanti kalau kurang ditambah gitu ya, atau kelebihan dikurangi. Kita format, coba kita format paragraf. Nah, ini paragrafnya, leftnya jarak kirinya 0,25 inci, 0,25 inci, 25 inci ke, atau leftnya kan ini nih ya. Kemudian bentuknya first line indenya mana nih? First line-nya menjorok 0,25 tambah 0,25 0,5. Ini leftnya 0,25. Oke, coba ya, sehingga seperti ini. Atau first line-nya juga 0,25 cukup, kejauhan tadi. Jadi kita lihat leftnya ini, kirinya ini ada jarak dari sini ke sini 0,25 inci. Sedangkan first line-nya, baris pertamanya ada menjorok 0,25 inci, dari sini ke sini 0,25 inci. Kita buktikan ya. Oke. Nah, sekarang mari kita manfaatkan hasilnya ya. Misalnya saya kan akan mengetikkan ini bab 1 pendahuluan, maka saya akan menggunakan style judul utama. Pakai ini, kita lihat ya. Klik, lihat judul utama. Nah, ini klik, tinggal kita ketik bab 1 ya, pendahuluan. Nah, ini formatnya sudah langsung nih, tebal di tengah, Times New Roman 12 poin. Kemudian tekan enter, cukup sekali. Setelah itu di sini ada judul 1 ya, saya akan menggunakan judul 1. Nah, ini judul 1. Nah, ini judul 1, klik judul 1, langsung muncul A ya kan, tinggal kita ketik latar belakang. Nah, seperti itu. Formatnya sudah kita simpan di sini tadi ya, apakah tebal atau tidak, sehingga nanti kalau ada BB-nya itu lanjutan dari ini harus sama kan, harus sama-sama tebalnya, harus menggunakan ABC sehingga nggak salah ya. Lalu lanjutnya enter. Ketika di enter di bawahnya itu kan ada isi ini ya, isi untuk level pertama ini. Saya pilih ini isinya, isi level 1. Nah, ini pilih level 1 juga langsung nata di sini. Tinggal kita ketik misalnya kelahiran anak dalam kondisi, dan seterusnya misalnya ini ya. Ini sudah rata kiri kanan gitu ya. Kemudian ada yang salah ini ya untuk isinya harusnya jarak barisnya 1,5. Ini first line indenya 0,25 inci ya, dari sini ke sini 0,25 inci. Lalu ini left indenya dari sini ke sini 0,25 inci juga ya. Nah, yang perlu dibenahi adalah bahwa isi untuk level pertama ini harusnya jarak barisnya 1,5 ini. Mari kita benahi isi 1 ini. Isi modify,
kemudian jarak barisnya, nah ini diganti 1,5. Nah oke, dia langsung berubah ya kan, tanpa harus ngeblok. Nah selesai, enter. Di bawahnya masih isi lagi, lanjutkan lagi ya kan. Dan seandainya ini left indentnya kok kurang ke kanan, ini tambah lagi lah ya, tinggal diganti isinya. Ini tidak perlu diblok, diganti dengan modify isinya ya, isi 1 modify diganti. Nah ini menjoroknya ditambah, nah format paragraf, kemudian first line indentnya ditambah ya 0,5 misalnya. Nah oke, kita lihat efeknya. Oke, nah dia otomatis menyesuaikan langsung karena ini adalah bertipe berstyle ya, style isi 1 ya, isi 1 diubah, ini juga berubah ya, demikian seterusnya. Tapi ketika di enter, di sini akan melanjutkan judul ini ya, ini harusnya P kan, dan ini adalah judul untuk level 1 ya, maka kita tidak perlu bingung waduh ini fontnya apa harus sama dengan ini, tidak usah bingung, cukup ambil aja judul untuk level 1 ini, klik, nah ini langsung melanjutkan. Nah kan judulnya apa, bawahnya ini isinya isi untuk level 1 juga kan, isi 1, klik, nah, tinggal ketikkan lagi. Nah. Tetapi di sini titik 2 enter, di bawahnya ternyata kita ingin mengetikkan judul untuk level yang kedua. Jadi setelah B ada B1 ya, atau 1 ya, intinya level kedua kita pakai judul untuk level kedua yang kita beri nama judul 2. Saya klik, nah ini muncul. Nah, dimana judul itu tidak tebal, tidak di tengah gitu kan, enter dan seterusnya. Lalu kita akan kembali ke level 1 lagi. Nah, kita ketik judul untuk level 1, kembali ke C. Demikian kita bisa memanfaatkan. Jadi intinya style ini adalah menata atau merencanakan style dari format, dari dokumen, paragraf, numbering, macam-macam, dan disimpan dengan suatu nama. Kalau kita butuh, ambil di sini ya. Lewat sini juga bisa, ini ada isi 1, judul 1, judul 2 kan, judul utama, ini ada juga kan di sini, sama saja. Jadi biasanya kita tata, kita ketik dan seterusnya. Kita mau pakai, kalau dokumennya panjang kita juga lupa nih menatanya yang level 1 ini apa ini, mungkin di bawahnya justru tidak tebal, jadi kan nggak seragam. Nah intinya kita membuat sebuah nama style, lalu kita atur style itu stylenya seperti apa, lalu kita simpan, gunakan jika dibutuhkan. Demikian untuk pembahasan hari ini tentang dokumen style, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.